Teman-teman, hari ini kita berhadapan dengan sebuah kebijakan yang bisa membuat ngilu sendi kehidupan rakyat. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Kenapa PPN 12% berlaku? PPN yang sempat menjadi kontroversi. Pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% masyarakat terkena dampaknya. Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Jauh di atas Malaysia yang hanya 8%, Singapura 7%, dan Thailand 7%. Oke guys, saya skip dulu. Sepertinya lebih mudah menaikkan pajak untuk rakyat daripada menagih uang negara yang dikorupsi. Serasa kita itu dikibuli guys. Kenapa? Anak sekolah diberi makan gratis, akan tetapi orang tua semua dinaikkan pajaknya sebagaimana rakyat kecil yang penghasilannya pas-pasan terkadang juga tidak cukup untuk makan bahkan untuk kebutuhan anak sekolah. Nah, dari pembayaran listrik, kebutuhan internet, semacam semuanya itu banyak yang naik hingga 12%. Kami bukanlah sapi perah yang diperas air susunya, akan tapi fasilitas pabriknya tidak kita rasakan dengan merata. Karena apa? Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak, akan tetapi pajak yang sampai naik 12% nanti harus dikemanakan. Bahkan dari pasar-pasar pun banyak yang tidak tertata. Seperti halnya sekolahan pun banyak juga yang amburadul. Ini saya bukan membandingkan fakta. Di Malaysia sendiri mempunyai pasar borong, pasar apa, semua tertata rapi. Bahkan sekolahan pun saya tak pernah jumpa yang namanya sekolah itu hanya satu tingkat, terkecuali itu hanya tadika ataupun sekolah TK. Kalau untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan SMA, semuanya itu bertingkat kalau di Malaysia guys. Di sini saya bukan membedakan, tengok sendiri pajak di Malaysia berapa persen, di Singapura berapa persen. Ini negara maju guys. Dengan negara maju saja pajaknya tidak sebesar itu. Di sini saya bukan menyalahkan siapa, akan tetapi sebagai rakyat membayar pajak itu ialah kewajiban. Akan tetapi setiap rakyat mempunyai keperpihakan hak sebagaimana merasakan fasilitas pabriknya dari uang pajak rakyat yang dibayarkan kepada negara. Oke, simak lanjut videonya. Meski ketiga negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kita, itulah keadaannya. Tentu ada niat baik di dalam kebijakan ini. Namun, ia mungkin datang pada saat yang salah dan pukulan terberatnya akan diterima oleh mereka yang paling rapuh. Kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Kita tahu bahkan sejumlah komplikasi. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada negara bahwa negara hadir melindungi mereka. Ini bukan soal menyalahkan siapa, tetapi hanya soal mengajukan pertanyaan yang layak diajukan. Apakah ini sebuah keadilan? Saya selalu yakin bangsa ini akan maju bukan dengan menambah beban, melainkan dengan melepaskan belenggu yang selama ini menahan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ridwan Channel. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga keadaan kalian selalu baik-baik saja, selalu berbahagia dan diberkahi kesehatan, dan juga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Baru-baru ini sangatlah menggemparkan para hati rakyat kecil yang mengenai kenaikan pajak PPN hingga 12%. Karena menurut saya ini sangatlah ngilu untuk sendi penghasilan bagi rakyat yang memang kurang cukup dalam kesehariannya untuk mencukupi kebutuhan makan, kebutuhan biaya anak sekolah. Jadi fakta lapangan mempunyai fakta yang memang harus kita ambil tahu sebagaimana suara hati rakyat. Sepertinya jauh lebih mudah menaikkan pajak rakyat ketimbang menagih uang negara yang dikorupsi.
Lebih praktis kan, menyedot dari dompet kami yang sudah tipis? Mungkin pemerintah lupa, rakyat punya batas kesabaran. Ketika pajak naik, tapi kualitas layanan publik tetap buruk, saat itulah kepercayaan kami runtuh. Jalan rusak, kesehatan mahal, pendidikan amburadul. Kemana sebenarnya uang kami pergi? Jangan sampai rakyat merasa mereka hanya jadi sapi perah tanpa pernah melihat manfaat nyata dari keringat mereka. Ini bukan sekadar soal angka, ini soal keberpihakan. Apakah pemerintah benar-benar memikirkan rakyat kecil? Atau ini hanya satu lagi keputusan elitis yang semakin memperlebar jurang ketidakadilan? Tolong, berhenti menjadikan kami kambing hitam atas defisit negara yang kalian ciptakan sendiri. Pajak adalah kewajiban, tapi keadilan adalah hak. Karena seolah-olah itu lebih mudah menaikkan pajak untuk rakyat daripada menagih uang negara yang telah dikorupsi. Kami bukanlah sapi perah yang diperas air susunya, akan tetapi kita sebagai rakyat biasa ingin tahu manfaat keringat kita dikemanakan dalam membayar pajak negara. Karena banyak sekali fasilitas publik yang sangat tidaklah sesuai dengan pajak yang kami bayar kepada negara. Dari fasilitas pendidikan pun amburadul, kesehatan mahal, banyak pasar-pasar itu yang sangat tidaklah tertata, kumuh, mudah kalau hujan, bau sekali. Di sini saya bukan membandingkan, di Malaysia saja sendiri pasar sangatlah tertata rapi. Sekolahan pun tertata rapi, fasilitas pendidikan pun sangatlah mumpuni, hingga para pelajar pun sangat berselesa ataupun sangat layak menempuh pembelajaran di dalam sekolahan. Fakta lapangan tidaklah membuat-buat, karena ini adalah nyata yang ada di Indonesia. Saya sendiri anak dari orang hidup di pasar, jadi saya tahu persis kehidupan pasar, sebab saya dari umur 6 tahun sampai mendekati 40 tahun ini, emak saya pun selalu berjualan, jual beli ataupun di area pasar. Sangatlah memang tidak terurus fasilitas publik, banyak sekali. Dari pasar, kesehatan yang sangat mahal, pendidikan yang amburadul. Jadi ini saya bukan menyalahkan siapa-siapa, karena kita bukanlah kambing hitam yang selalu digunakan untuk defisit negara yang kalian bentuk sendiri demi kepentingan. Karena ini sudah semakin jelas kalangan elit melebarkan jurang ketidakadilan bagi rakyat kecil. Jadi kita semua harus ambil tahu guys, sebab kita sebagaimana rakyat kita harus bersuara, bersemangat mencari hak-hak sebagai rakyat kecil yang telah sebagaimana ditetapkan pajak yang begitu tinggi. Oke, jadi semoga video ini bisa memberikan informasi dan sesuatu yang menarik Anda simak. Jumpa lagi di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.